Hai Sobat Lingkungan, kembali lagi di Eco Action Talk. Nah, di sini aku bakalan ngadain podcast yang santai banget, yang ngobrol-ngobrol sama narasumber dan tentunya kalian bisa dapat banyak banget ilmu di sini. Sebelum itu kenalin dulu, nama aku Khairunisa. Kalian bisa panggil aku Caca dan aku dari perwakilan kelompok 2. Di sini aku nggak sendiri, aku banyak banget rekan-rekan aku. Kalian boleh masuk deh perkenalan. Mungkin boleh dikenalin dulu ya dari kiri aku, silakan. Halo semuanya, saya Deka Kusuma Saputra. Saya Iqbal. Saya Reta Lisa. Saya Lulu. Aku Valentina. Saya Fiona. Aku Aurel. Aku Yudis. Aku Fitri. Dan kami dari kelompok Dua. Nah, di sini aku bakal bawain tema ekoenzim. Sebelumnya kalian Sobat Lingkungan tahu nggak sih ekoenzim itu apa? Aku sendiri belum pernah dengar tahu ekoenzim itu apa. Mungkin kalau aku panggil kalian Sobat Lingkungan itu kepanjangan kali ya. Aku panggil kalian Sopling, boleh kali ya? Nah, Sopling semua pada tahu nggak sih ekoenzim ini bermanfaat banget loh buat lingkungan dan buat memperbaiki suatu pencemaran. Nah, ekoenzim ini sebenarnya apa sih? Yuk kita kumpas, kita bahas, kita pahami, dan kita temukan ada nggak sih peluang usaha dari ekoenzim ini. Nah, di podcast ini kita bakalan tuntas habis apa sih itu ekoenzim dan tentunya apa aja sih manfaatnya buat lingkungan dan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang di podcast ini aku nggak sendiri, aku ditemenin narasumber aku. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu nggak, Kak? Dari mana, terus di jurusan apa, terus angkatan berapa, dan di organisasi mana? Oke, sebelum perkenalan ya, aku Inola Febrianti, bisa dipanggil Nola. Aku dari jurusan Agroteknologi angkatan 2022. Dan untuk himpunan, aku ada di himpunan mahasiswa Agroteknologi. Dan aku juga ikut beberapa organisasi di luar seperti di Kopma Unila. Terus juga aku ikut di komunitas di Jama, ikut di komunitas Sadila, Sabdi Fabel Lampung. Dan udah sih itu aja. Sebenarnya ekoenzim ini suatu tema yang menarik banget sih ya, Kak, buat aku. Ngomongin ekoenzim itu yang terlintas di pikiran aku itu kayak sampah rumah tangga. Itu hanya sekedar itu atau gimana, Kak? Atau ada lebih lagi dari pengertian yang ada? Bisa tolong jelasin? Jadi ekoenzim ini dia tuh larutan atau dia bisa dibilang tuh hasil fermentasi dari buah, dari sayur, kayak limbah organik gitu. Dan itu tuh dia tuh campuran dari air dan molase. Nah, molase ini nih ibarat tuh kayak gula merah, tapi molase ini dia tuh kental kayak sirup gitu. Jadi itu tuh terbuat dari tebu atau dari bit gula yang diambil sarinya. Seperti itu ya, Kak. Jadi sebenarnya banyak banget ya manfaat dari ekoenzim ini, dari segi lingkungan juga, terus dari bisa nggak sih kan nantinya ini buat kewirausahaan kayak ekoenzim ini kita jual atau gimana, bisa nggak sih? Tentunya bisa. Jadi termasuknya ekoenzim ini bisa jadi peluang buat di bidang wirausaha karena gimana ya, cara pembuatannya enak. Cuman emang memakan waktu yang cukup lama, yaitu 3 bulan. Tapi kita bisa buka usaha dengan buka ekoenzim ini karena peluangnya cukup besar. Karena enak tuh bahan-bahannya, cuman kayak limbah organik, limbah dari sampah rumah tangga kayak dari limbah sayuran, buah kayak gitu. Atau bisa juga kita ngambil dari tukang jus buah atau jadi dari orang yang jualan petisan di pinggir jalan tuh bisa. Itu pun kita nggak perlu modal lah ibaratnya di situ. Kita cuma memerlukan modal kayak mungkin ember ataupun galon mineral yang ukurannya kurang lebih 15 liter, itu juga bisa kita pakai. Mungkin itu kan barang-barang bekas ya, kita nggak perlu membeli itu gitu. Mungkin modal cuma di molase, dan itu molase menurut saya itu tergolong murah ya, karena 1 kilonya itu sekitar 7.000 sampai 10.000. Jadi kalau misal mau dibikin jadi peluang usaha itu menurut saya pas banget sih, karena masih worth it karena dia tergolong murah kayak gitu.
dulu ya. Udahan dulu beberapa pertanyaan. Jadi kita langsung aja mulai ke beberapa pertanyaan yang bakal mengupas abis tentang apa sih itu ekoenzim. Oke, yang pertama Kak ada pertanyaan. Sebenarnya apa sih ekoenzim itu dan bisa nggak sih dijelasin dalam gimana ya yang bisa dimengerti buat masyarakat gitu. Kita santai Oke. aja ya. Jadi ekoenzim ini nih bukan, kalau di pertanian itu kan kayak buat pupuk gitu ya. Oh, Tapi sebenarnya ekoenzim ini larutan yang bisa kita pakai buat jadi pembersih lantai, bisa juga buat bersihin baju. Terus kita juga sebenarnya kalau di bidang kesehatan tuh bisa buat perawatan kulit. Serius. Itu bisa buat mengurangi bekas jerawat gitu. Ada pernah dari dosen kami itu bilang ada yang pernah nyoba bahwa ada pokoknya dia tuh dibikin kandungan gitu ditambah dengan bahan-bahan kosmetik atau skincare gitu, dan itu bisa buat mengurangi jerawat dia gitu. Itu bisa bikin wajah kinclong. Sebelumnya ada nggak sih Kak penelitian yang bisa ngebuktiin gitu loh itu bisa disimpan gitu. Oke, jadi kalau buat penelitian saya juga belum paham banget, belum kurang tahu banget. Tapi dari dosen kami pernah menjelaskan kalau itu ada yang pernah terbukti di situ. Kita boleh langsung ya ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja sih Kak manfaat utama ya dari ekoenzim yang baik untuk rumah tangga maupun lingkungan? Oke, kalau buat di rumah tangga gitu dia sudah bilang kan bisa buat jadi pembersih lantai. Dan contoh aja di Bali sama di Jakarta itu udah ada rumah sakit yang menerapkan mereka itu pembersih lantai itu pakai ekoenzim itu. Dan itu tuh ada kandungan yang dimana lantai yang tadinya kayak berkarat gitu, berkerak, itu bisa langsung jadi bersih, mengkilat gitu. Jadi itu mungkin menurut saya kalau di bidang rumah tangga atau kita di rumah itu bisa buat lantai di rumah itu bisa bersih gitu. Terus kalau misal teman-teman ada kayak tanaman kecil-kecilan, itu bisa juga buat jadi pupuknya. Tapi nggak yang 100% dari ekoenzimnya, jadi kayak ada perbandingan 1:1 liter kayak gitu. Itu bisa buat dijadikan pupuk gitu. Kalau buat lingkungan ya mungkin kita secara nggak langsung itu kita bisa mengurangi limbah organik. Karena kita kan memanfaatkan limbah organik kan, jadi kayak mengurangi pencemaran lingkungan kayak gitu. Dari yang dibilang tadi dari bekas jus, orang-orang jualan jus gitu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kan kita sering dengar ya kalau ekoenzim itu ya bisa dipakai untuk pupuk. Nah, terus ada pembersih rumah, bahkan antibakteri. Nah, sebenarnya seberapa efektif ini ekoenzim ini untuk hal-hal tersebut? Oke, itu cukup efektif ya, karena di ekoenzimnya ada namanya kandungan enzim lipase, terus amilase kayak gitu. Dan itu kalau di kita, kalau misalnya kita produksi baju itu bisa juga dia ngurangin noda-nodanya gitu. Gitu. Jadi apalagi kayak noda bekas atau darah atau noda telur, lemak, minyak itu bisa dibersihin pakai ekoenzim itu. Ke pertanyaan selanjutnya ini tentang dampak lingkungan dan cara penggunaannya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, proses pembuatannya kan menggunakan limbah dapur bukan ya, atau limbah industri domestik gitu ya. Nah, seperti kulit buah dan kulit sayur. Nah, gimana caranya ekoenzim ini membantu untuk mengurangi sampah organik gitu Pak? Oke, jadi secara nggak langsung kita mengambil tuh limbah organiknya dan kita olah menjadi ekoenzim. Nah itu nanti kan dari cara penggunaannya tuh kita kan memfermentasi si limbah itu kan di dalam wadah itu, dan itu dari cairan ekoenzim itu kalau di lingkungan tuh kita bisa di tanaman bisa mempercepat tumbuhannya. Terus limbahnya yang nggak terpakai itu bisa kita jadiin juga di tanah itu sebagai pupuk, jadi kan nanti dia terurai karena kan yang limbah organik kan, jadi ntar dia terurai dan itu bisa juga menambah unsur hara yang ada di dalam tanah. Kan aku sempat dengar ya Kak, dari organisasi apa sih di Zama ya, di Zama itu kan ada penyuaman ekoenzim itu di apa ya Kak? Iya. Itu ekoenzimnya beli apa buat dulu sebelumnya? Oke, jadi itu ekoenzim itu kami buat dahulu
kurang lebih prosesnya itu selama 3 bulan. Iya, jadi sebenarnya tergolong enak dalam pembuatan ekosistem ini, cuman memang memakan waktu yang lama itu selama 3 bulan, dan itu harus dicek secara berkala, kurang lebih entah itu sebulan 2 kali ataupun sebulan sekali gitu. Karena kalau nggak dicek kan dia tuh mengandung gas metana ya, jadi kalau misalnya nggak dicek itu tuh bakal meledak Jadi itu di dalam fermentasi itu, di dalam wadahnya itu. berarti itu tertutup ya? Iya, jadi dia sama sekali jangan nggak ada oksigen di dalam wadah itu. Karena kalau ada oksigen dia tuh bakal meledak itu, dan bisa juga kalau nggak meledak itu bakal terjadi pembusukan. Jadi buah-buah atau limbah sayuran yang ada di dalam itu bakal busuk, dan itu bikin si enzimnya gagal. Jadi aku penasaran juga nih Kak. Kan tadi kakak bilang itu dari limbah buah. Nah sebelumnya apakah kakak mendapatkan limbah buah itu dari supplier atau ada yang ngasih atau kakak nyari sendiri? Oke, buat limbah itu kami nyari sendiri gitu kan. Karena kayak kalau buat pribadi kan jarang kan kita kayak mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari gitu kan. Iya, Jadi kita nyari ke orang-orang yang menjual buah-buahan atau yang jual jus gitu. Jadi belum ada suppliernya ya? Belum sih kalau itu. Yang sekali salah kalian ada usaha atau sampah-sampah yang menumpuk gitu, bisa banget sih Kak di supplier ke kakak ya Kak. Gitu. Terus ya ke pertanyaan selanjutnya, kan katanya kalau pembuatan enzim ini tidak sesuai aturan kayak yang tadi nggak ada udara dan segalanya itu bisa malah merugikan lingkungan. Nah apa sih Kak resiko dan bagaimana cara menghindarinya? Oke, jadi kan tadi si enzimnya mengandung gas metana tuh. Jadi kalau emang kita mau menguranginya biar nggak meledak itu bisa ibarat ini wadah buat ekoenzim itu ya. Jadi nanti ditambahin selang, dan selangnya itu dimasukin ke dalam air. Jadi saya ada kayak tabung gitu yang isinya air, dan itu bisa membantu mereka biar biar nggak ada oksigen. Karena kalau kita cuma nambahin selang doang, kayak ya udah selangnya doang kan itu malah menarik oksigen kan. Jadi itu malah bisa bikin dia meledak gitu. Jadi harus ada airnya gitu. Teman-teman bisa cari aja di Google, itu banyak kok contohnya cara biar si ekoenzim itu nggak meledak. Terus ada juga kalau di tanaman dia tuh jangan 100% dituangin semua ke tanaman, karena kan dia kadar asamnya itu kan tinggi ya, itu tinggi, jadi jangan 100% langsung kayak emang sih dia sebagai pupuk gitu, tapi jangan langsung disiramnya semuanya gitu, harus bertahap gitu ya? bertahap, ada perbandingannya. Kayak misal satu tutup botol ini bisa buat 10 liter gitu. Itu kan jadi kadar asamnya itu nggak tinggi-tinggi banget gitu. Kalau kadar asamnya tinggi itu malah bikin tanamannya tuh layu dan mati. Pernah nggak sih ada kasus kalau gimana sih cara kita itu melihat ekoenzim itu jadi atau belum jadi ataupun gagal gitu, dan pernah nggak sih kalau misalkan ekoenzim itu gagal terus udah terlanjur terbuang ke lingkungan gitu, itu mungkin gimana Kak? Oke, jadi pernah kami ada kemarin tuh yang gagal. Itu gagal ya salah satunya tadi itu karena dia ada oksigen yang masuk ke dalam wadah itu, dan itu bikin dia busuk. Jadi pas dia meledak itu tuh nimbulin baunya tuh kayak bau got gitu loh. Serius itu bau itu bau got gitu. Itu karena kan dia busuk kan buah-buahnya itu, karena ada oksigen yang masuk, jadi bau itu bau got gitu. Nah terus kalau yang berhasil itu tuh baunya tuh wangi. Kalau di dalam itu pakai kulit jeruk, itu wanginya tuh kayak wangi jeruk gitu. Tergantung sama bahan yang kita pakai. Jadi wanginya itu tergantung sama bahan apa yang kita pakai gitu. Tapi kalau dalam pemilihannya itu minimal kita pakai 5 bahan yang berbeda, 5 organik yang berbeda gitu. Biar contohnya itu kayak bisa jeruk, terus buah naga, kemudian bisa juga semangka, tapi bukan yang bagian kulit yang kerasnya, jadi bagian kulit yang putihnya. Nah itu. Terus bisa juga kayak melon, bisa juga nanas, itu bisa. Jadi semua limbah organik itu bisa, tapi jangan yang
kering atau yang keras kayak salak itu kan kering gitu kan, keras gitu kan, itu nggak bisa. Kalau Durian gitu mungkin nggak durian bisa juga ya? kita nggak bisa gitu. Nah, jadi kalau emang dia udah gagal dan otomatis punya SOP buat nggak buang ini ke lingkungan. Iya iya. Lanjut ya kak. Terus gimana sih cara paling aman nih ya kak untuk menggunakan ekoenzim ke tanah dan air atau lingkungan tanpa merusak ekosistem sekitar? Selain dari ada takaran atau penuangan yang bertahan itu apa? Oke, kalau itu nggak ada sih. Kalau misalnya yang di tanah kita harus emang pakai takaran, jadi kayak harus ada perbandingannya. Jadi nggak pure 100% ekoenzim. Tapi kalau yang di air itu kita bisa 100% karena kan itu dia udah tercampur dengan air kan. Jadi kayak ya udah tinggal dibuang aja, kita buang aja ke air ke mata ke sungai gitu. Kak nggak sih kak awal kakak interested awal kakak apa mulai tertarik gitu buat ngelakuin ekoenzim ini buat mulai bapak pembuatan atau penuangan di organisasi kakak. Oke, jadi sebelumnya itu ada di mata kuliah wajib di jurusan ya, dan itu matkul pertanian organik. Jadi memang kami di situ disuruh membuat ekoenzim, dan itu menurut saya tertarik ke sana karena bahannya mudah dicari kan tentunya, dan itu punya banyak manfaat. Jadi kayak saya juga baru tahu kalau ternyata ekoenzim itu bisa buat mengurangi kadar-kadar air yang jelek di embung gitu. Tadinya kalau teman-teman tahu di embung rusak itu tuh air tuh butek banget, dan itu hijau banget, butek gitu kan, kayak oh my god, kayak orang bakainya risih ngeliat itu kan, kayak segar gitu kan. Dan sekarang itu udah mulai mendingan warnanya, kayak sedikit hijau cerah gitu, karena itu udah kami tuangi sekitar 500 liter ekoenzim itu. Kalau dibandingin sama embung yang di FK itu jauh banget warnanya. Mungkin nanti bisa ditambahin ya. Oke. Itu menurut saya, karena saya tertarik kayak ternyata yang orang-orang nggak mau gitu, kayak ibarat limbah kan gitu. Orang-orang kayak males lah, apa sih, bau lah segala macam gitu. Tapi itu ternyata malah memberi dampak yang sangat baik buat lingkungan gitu. Aku baru tahu ya kak ternyata sebegitunya ya efek embung itu gede kok kak. Daripada kita kuras ayo kan. Betul, daripada dikuras ya mending kita mikir gimana caranya biar si embung ini bisa bermanfaat buat kita juga. Tapi itu nggak mempengaruhi ikan-ikan di sini. Enggak, malah mereka senang. Iya, jadi waktu saya ikut menuangkan ekoenzim di Murusa itu, dan itu kan ada beberapa ikan tuh. Jadi waktu pas kami menyiramkan itu ke dalam embung, ikan itu malah pada datang. Serius, ikan itu malah pada datang ke ekoenzim yang kami tuangin. Karena dia dari dua Tuh, jadi mereka tertarik malahan, bahkan jauh. Kalau dia menjauh malah itu PR buat kita, kenapa dia bisa jauh gitu kan. Iya, bawahnya menyengat gitu kan. Kalau bisa menyengat dia malah bakal jadi menjauh. Ini karena dia kan wangi, kayaknya enak nih, jadi makanya disamperin sama dia. aku lihat ekoenzim boleh kali ya kak. Boleh. Ayo kita ngomong lagi ya. Ini masuk ke peluang kewirausahaan di ekoenzim. Terus menurut kakak, apakah ekoenzim ini mempunyai potensi untuk dijadikan peluang usaha? Nah, kalau iya, gimana sih peluang usahanya? Oke, jadi ekoenzim ini bisa menurut saya jadi peluang usaha karena ya enak kan kita buatnya. Cuman mungkin ada tantangan tersendirinya, itu tuh kurangnya kesadaran sama masyarakatnya. Jadi mungkin masyarakat ini kurang sabar dalam menunggu proses fermentasi ekoenzimnya, kan lama 3 bulan. Jadi mungkin kayak mereka tinggal bisa beli, mungkin kita bisa memproses, tapi kita juga mungkin butuh kesabaran ya, karena kan 3 bulan tuh lama gitu ya. Itu mungkin jadi tantangannya sih, karena lama itu mungkin bisa konsumen tuh bisa kabur gitu, malah memilih yang lain. Tapi menurut saya oke aja sih kalau mau jadi peluang usaha, karena worth it menurut saya. Sejauh ini kak, memangnya udah ada gitu produk yang dijual gitu ke masyarakat? Kalau buat produk saya kurang tahu, cuman
dari dosen kami itu ada, dia ikut komunitas ekoenzim dan ada juga di Lampung. Tapi mereka tuh bukan diperjualbelikan. Jadi mereka tuh ibarat kalau kita membutuhkan, kita bisa meminta bantuan sama mereka. Jadi mereka tuh ibarat relawan ekoenzim. Jadi mereka bakal membantu kita. Misal kita butuh nih buat ekoenzim buat kepentingan buat kuliah atau buat praktikum atau buat emang kita kegiatan gitu, mereka tuh bisa membantu buat mempersiapkan ekoenzim yang udah ada. Jadi mereka tuh setiap bulannya tuh, setiap minggunya tuh mereka membuat untuk stok Ini tuh free kan? free. Oke, sebelumnya bisa nggak sih Kak orang-orang masyarakat di luar sana atau sobat lingkungan di luar sana yang pengen buat ekoenzim sendiri gitu, tapi mereka nggak punya basic tentang kimiawi gitu Kak, bisa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa, karena enak banget serius. Jadi ini aku jelasin ya cara pembuatannya sekalinya. Boleh. Jadi- Jadi penasaran banget Kak. Jadi kita perlu minimal kita perlu 5 limbah organik, 5 jenis limbah organik. Misal ya, aku mau kulit jeruk, Mm-mm. terus kulit pisang boleh? Bisa? Kulit pisang, terus aku mau kulit melon. Kak, ini nggak boleh sayuran? Sayuran boleh kok. Sayuran boleh. Boleh, tapi kalau sayuran itu agak kurang efektif gitu. Oh, kenapa gitu Kak? Karena kandungannya. Jadi kayak kita kalau lebih ke buah, karena buah itu kan ada wangiannya gitu. Karena buah tuh wangi. Jadi kita biar si ekoenzim juga ini waktu pas dibuka, waktu udah jadi hasil fermentasinya itu wangi, jadi bagus gitu. Itu jadi Yang tambahnya itu terus aku mau kulit apel, pir, sama mungkin kulit kiwi mungkin bisa ya? bisa, tapi dia agak kering gitu ya, jadi kayak kurang efektif kalau kiwi. Jadi sebenarnya ini Kak ada banyak kriteria limbah sendiri ya Kak itu isinya. Mungkin kulit mangga bisa ya? Bisa kalau makan. Kalau kelima itu terus apa ini Kak? Nah, dari kelima itu dipotong kecil-kecil. Coba ya. Tapi sebelum dipotong itu kita cuci dulu, habis itu kita potong kecil-kecil. Kalau dipotong kecil-kecil, jadi ada perbandingan buat pembuatan ekoenzimnya itu 1:3:10. Jadi itu Maksudnya gimana tuh? satu molase, 1 kilo molase, 3 kilo buah, sama 10 liter air. Oh, oke terus? Ya. Dan itu kalau udah semua kekumpul, kita masukin ke dalam ember, dan itu kita masukin si airnya dulu 10 liter itu. Terus kita masukin 1 kilo molasenya, kita aduk tuh sampai dia homogen, sampai dia merata. Baru kita masukin si limbah organiknya. Nah, setelah dimasukin limbah organiknya kita aduk. Pokoknya tuh jangan sampai mereka masih ada kayak yang apa ya, ngambang nggak apa-apa, tapi dia sampai yang dia ngambang banget lah. Jadi kita harus nurunin si limbah organiknya itu. Kayak pemberat ya? Enggak, jadi kita aduk aja, terus kita tekan ke bawah gitu. Dan kalau udah kita tutup yang rapat sama si tutup dari ember itu. Tapi kalau nggak pakai ember bisa sih pakai galon gitu, galon mineral ini. Tapi emang itu agak PR karena ada beberapa yang pakai itu dan itu meledak karena nggak dicek berkala. Gitu. Jadi dia ada, ternyata dia nutupnya tuh nggak kenceng, jadi oksigen itu masuk dan dia bisa meledak. Jadi kalau bisa emang harusnya pakai ember gitu. Dan kalau kami itu biasanya pakai lakban atau pakai isolasi. Jadi setelah ditutup kita lakban biar si oksigen itu bareng masuk gitu. Selangnya itu tetap dikasih. Nah, kalau buat selang itu opsional aja sih kalau itu. Jadi kalau sekiranya teman-teman waktu buat udah ngerasa kayak oh ini udah pas, udah kalau nutup apa ember bisa kan ada bunyi krek Iya, kan. benar. Nah, itu kalau menurut teman-teman udah kayak udah bunyi, berarti udah tutup nih, berarti itu kemungkinan kecil oksigen tuh nggak masuk. Jadi kita nggak bisa ngecek buka itu pas nggak bisa ya? Itu bisa, tapi ya kita MPR harus buka dulu isolasinya. Tapi kalau misal teman-teman udah ngerasa itu udah ketutup, nggak perlu diisolasi, nggak apa-apa. Jadi kalau di bulan berikutnya kita nggak perlu periksa ini. Kalau periksa itu harus, soalnya kalau nggak diperiksa dia kan nanti ada gasnya tuh kan, dia tuh bakal tutupnya itu bakal gembung gitu, dan itu harus dibuka. Kalau nggak dibuka bisa meledak gitu. 3 bulan kan? Iya, selama 3 bulan. Nanti dicek itu sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali, itu udah cukup sih. Kalau dari udah 3 bulan terus si ekoenzimnya belum jadi, itu ditambah bulannya atau gimana Pak?
itu bisa juga ditambah bulannya. Jadi punya kami itu malah dia lebih dari 6 bulan belum kami saring, dan itu malah tambah bagus sih karena Tambah kan bagus. fermentasinya makin lama gitu. Jadi dia tambah bagus kan dengan minum ekoenzimnya itu. Jadi nggak mesti 3 bulan kita Mm-mm. harus jadi pakai gitu dong. Ya, 3 bulan tuh minimal gitu aja. Terus kita lanjut lagi ya Kak ya. Apa sih tantangan terbesar ya dalam memasarkan produk ekoenzim ke masyarakat luas? Nah, misalkan apakah sulit membuat orang percaya manfaatnya gitu? Ya, mungkin itu salah satunya, orang-orang tuh kayak gak mungkin lah masa Iya Pak, sampah pintas banget Pak. sampah bisa dijadiin pembersih lantai, Iya. sampah bisa dijadiin produk kecantikan. Mungkin itu agak PR ya buat kita, buat di pemasarannya nanti. Kayak masa iya sih kayak gitu. Dan mungkin caranya tuh kita bisa sosialisasi ke mereka, kayak kita nunjukin ini loh hasilnya, ini loh manfaatnya, mungkin bisa kayak gitu. Karena mungkin emang kesadaran masyarakat sekarang kurang ya terhadap lingkungan, jadi kayak itu juga jadi PR buat kita, gimana kita bisa menyadarkan mereka gitu. Sebenarnya banyak banget yang kalian dari rumah tuh kan tiap hari kita makan buah Ya, gitu. konsumsi buah Kulitnya langsung dibuang aja, nggak pernah dikumpulin. kumpulin Sebenarnya, aduh, tamparan juga sih ternyata sebegitunya ya kayak Mm-mm. manfaatnya banyak manfaat, buat skincare dan itu beneran nggak? benar. Dan itu awalnya saya juga nggak percaya gitu kan, masa iya sih bisa buat skincare kayak Iya. gitu. Terus dosen kami waktu di jurusan itu ngasih tahu ini loh ada buktinya kayak gitu. Jadi kayak agak speechless juga kan, wah ternyata sampah yang dia anggap orang-orang ini jelek busuk ternyata punya dampak yang bagus gitu buat lingkungan, buat diri sendiri juga bisa kayak gitu. Kayaknya malah saya kayak gimana sih cara buatnya kalau buat skincare ini dari ekoenzim ini, saya malah penasaran. Tapi kakak sendiri belum pernah. Belum, kalau itu kamu belum pernah. Kalau buat bersih lantai gitu udah. Enzim itu sebenarnya kayak buat orang yang nggak tahu warnanya apa sih Kak? Warnanya itu coklat gitu, Ya cepat coklat kuning kayak bening warna apa ya, kayak gula merah itu. atau Jadi kan dia ada molase itu kan, molase itu kan gula merah sih sebenarnya. Itu warnanya coklat gitu, coklat enggak dibilang coklat hitam juga, kayak coklat bata gitu lah gitu. kita selanjutnya ya. Kalau mau mulai usaha berbasis ekoenzim ya, apakah butuh modal yang besar? Dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk memulai bisnis ini dari skala yang kecil dulu? Oke, kalau buat modal mungkin kita udah jelas tadi ya, modal tuh menurut saya nggak perlu yang banyak-banyak, mungkin 100.000 tuh menurut saya udah cukup, kayak cuma ibarat buat beli embernya atau beli molase udah. Kalau kayak buat Molase limbahnya itu berapa sih kan? molase tuh 7.000 sampai 10.000 buat 1 kilonya. Dan kalau buat limbah itu kan kita bisa nyari gitu kan, gratis lah ya ibaratnya. Jadi kayak minim budget banget lah kalau bisa membuat usaha ini. Terus kalau buat pemasaran mungkin kita bisa lewat sosial media. Sekarang kan masyarakat kan dikit-dikit sosmed gitu kan. Ini mungkin kita bisa bikin konten-konten tentang manfaat atau kegunaan dari si ekoenzim ini biar mereka tertarik gitu. Atau bisa juga kalau mereka nggak memegang sosmed, kayak mereka adalah orang-orang yang masih minim teknologi, itu kita bisa melakukan sosialisasi, kayak kita promosi aja, ini loh ekoenzim ini bisa bikin kayak gini, ekoenzim ini bisa kayak gini kayak gitu. Nah, itu dia guys, 10 pertanyaan terkait ekoenzim yang udah aku tanyain ke kakaknya. Sebenarnya aku amazed banget nih sama kakaknya. Kakak itu super, gimana ya, ngasih taunya super apa ya, bikin aku jelas gitu, bikin aku tahu apa sih itu ekoenzim. Dan semoga aja sobat-sobat lingkungan di sini juga bisa ngerti gitu loh apa yang disampaikan buat kakaknya.
Nah sebenarnya ini urgensi juga ya kak ya, karena kan banyak banget ya sekarang limbah domestik. Mungkin dari supermarket ya kak, supermarket itu banyak banget. Jadi di rumah aku itu kan ada swalayan itu jualin buah potong. Nah di belakangnya itu banyak banget kak, bisa sampai 1 truk itu dia nganterin si limbah yang aku buat. Sebenarnya itu ternyata ada loh kak yang manfaatnya. Tentunya ada. Jadi itu dia guys, fakta-fakta terkait ekoenzim yang udah disampaikan sama Kak Nola. Gue mau kasih banget kan buat kakaknya, dari sobat-sobat lingkungan sekitar yang peduli tentang lingkungan, yang melihat podcast ini mungkin bisa kebuka gitu lah matanya. Amin. Dan emang harapan kami semoga teman-teman sobat lingkungan ini sadar, biar kayak kita kan nggak tahu kan kedepannya, masa depan kita di bumi ini kayak gimana. Jadi kalau bisa sadarlah akan lingkungan kita untuk masa depan kita sendiri. Dan semoga aja kedepannya ya kak, banyak banget orang-orang ataupun sobat lingkungan ini yang buat ekoenzim, buat buat mengurangi sampah juga, buat membantu lingkungan juga biar yang tercemar itu bisa diperbaiki. Oke, segitu dulu sebenarnya podcast kita pada hari ini, dan semoga kalian semua bisa dapat manfaatnya dan ilmunya yang udah kita sampaikan di sini. Aku Eca dan ini Kanola. Kita pamit undur diri dulu ya guys. Bye. Everything, I'm a 10-piece baby. Bedroom fully in a bando. He gon' make it flip, do it with no handles.